Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kali ini di pertemuan ke berapa ya? Keempat kalau tidak salah. Ya, pertemuan keempat kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi stabilisasi. Tapi sebelum masuk pada Bapak yang memberikan materi, terlebih dahulu akan disampaikan hasil dari resumen Nurjana sendiri. Waktu dan tepat, Bapak persilakan. Bapak share screen nggak Bapak? Fungsi stabilisasi. Stabilisasi mengandung arti bahwa Apakah kelihatan di sini? Bapak? Kelihatan nggak di Zoom ya? Iya. Lanjut, nggak apa-apa. Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat ukur, memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi stabilisasi APBN sebagai alat stabilisasi perekonomian agar berjalan dengan kapasitasnya. Target dari stabilisasi sosial. Terciptanya interaksi sosial kemasyarakatan yang dinamis dan harmonis, sehingga individu dapat menikmati kehidupan sosial yang kuat secara spiritual, sejahtera, dan adil. 2. Stabilitas ekonomi adalah untuk terciptanya kesejahteraan yang tinggi dan pemanfaatan sumber daya penuh, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Tujuan dari sebuah stabilitas dalam sebuah ekonomi, yaitu terciptanya keadilan ekonomi yang dijalankan dengan sistem Islam, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja penuh bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan distribusi ekonomi yang adil. Stabilitas merupakan jaminan supaya seluruh sumber daya ekonomi dapat dialokasikan dan didistribusikan secara adil. Tanpa stabilitas ekonomi, maka proses alokasi dan distribusi tersebut akan terhambat. Prinsip stabilitas perekonomian yang harus dikendalikan oleh negara adalah jumlah pasokan barang dan jasa di pasaran, baik melalui kebijakan produksi maupun perdagangan impor-ekspor. Jika pasukan barang dan jasa sudah berada pada level yang aman, untuk jangka pendek maupun jangka panjang, maka nilai mata uang dan stabilitas harga dapat dikendalikan relatif lebih mudah. Contoh penerapan dari fungsi stabilisasi perekonomian nasional, yaitu ketika sebuah negara sedang terjadi permasalahan ekonomi, seperti kenaikan harga atau inflasi ataupun penurunan harga deflasi. Pemerintah dapat menstabilkan harga-harga tersebut melalui kebijakan fiskalnya. Itu saja Pak, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Di sini Bapak hanya ingin menambahkan sedikit berkaitan dengan stabilisasi, poinnya saja. Jadi dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi stabilisasi ini bisa dilakukan dengan dua kebijakan, ya kan? Atau peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama yaitu fungsi kebijakan fiskal. Dalam hal ini berkaitan dengan perpajakan, bagaimana pemerintah mengendalikan pajak, kapan pajak itu dikenakan tinggi, kapan pajak itu dikenakan rendah. Ya kan? Kemudian yang kedua bisa menggunakan kebijakan moneter sebagaimana yang dijelaskan tadi. Tapi yang lebih
yang lebih pokok sebenarnya kalau misalnya berkaitan dengan stabilisasi, yaitu stabilisasi dari kebijakan moneter. Nah, di sini Bapak ingin menampilkan sedikit berkaitan dengan kebijakan moneter. Sebenarnya kebijakan moneter itu masuk kepada mata kuliah ekonomi moneter. Nggak tahu apakah Jana sudah pernah mengambil atau belum tentang ekonomi moneter. Di sini ekonomi moneter ini biasanya lebih condong kepada sektor keuangan biasanya. Dalam hal ini perbankan, kan. Nah, kemudian apa saja sih yang poin-poin pokok dalam ekonomi moneter ini? Yang pertama berkaitan dengan kebijakan jumlah uang yang beredar. Makanya pemerintah tidak bisa membiarkan uang yang ada di pasar itu terlalu banyak. Karena semakin banyak uang, daya beli masyarakat itu semakin tinggi, otomatis apa? Otomatis harga itu bisa mahal karena produsen pada saat menawarkan barangnya itu apa ya, tidak bisa mencapai kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Makanya di sini erat kaitannya dengan supply dan demand. Kemudian berubahnya tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi ekonomi moneter, makanya BI sebagai bank sentral terus memantau perkembangan tingkat suku bunga, makanya suku bunga acuan kita yaitu SBBI, suku bunga Bank Indonesia. Jadi semua perbankan menginduknya di situ. Kemudian terjadinya kredit macet juga mempengaruhi fenomena moneter, ya kan? Kalau misalnya dalam perbankan konvensional erat kaitannya dengan non performing loan, kalau misalnya di perbankan syariah masuk kepada istilah non performing financing, itu artinya kredit macet. Kemudian juga fluktuasi nilai tukar itu bisa mempengaruhi juga. Makanya kalau misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar kita semakin melemah, dalam hal ini semakin murah, ya kan, itu akan mempengaruhi juga ekspor impor ya biasa. Kemudian juga kebijakan BI dalam menetapkan suku bunga, kebijakan BI dalam menstabilkan nilai tukar, kemudian juga kebijakan BI dalam mendorong penyaluran kredit dan sejenisnya. Ini beberapa poin sebenarnya pokok terkaitan dengan stabilitas sektor keuangan, dalam hal ini moneter. Nah, itu kira-kira. Jadi fungsi stabilisasi ini penting, bahwasanya pemerintah itu emang memiliki peran penting di dalam sektor perekonomian. Jadi kalau misalnya pemerintah tidak hadir di situ, ya sudah, negara ini tidak ada yang mengatur. Itulah kenapa sektor perekonomian memiliki peran yang paling penting daripada sektor yang lainnya. Ya terlepas lagi sektor yang selanjutnya yaitu keamanan dan kesehatan juga penting. Tapi di sini sektor ekonomi menjadi penting bagaimana sebuah negara itu bisa maju atau tidak. Itu kira-kira. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Jana terkait materi ini, fungsi stabilisasi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ditunggu jika ada pertanyaan, diskusi tentang fungsi stabilisasi sebelum besok kita masuk kepada materi yang lain. Jika stabilitas perekonomian tidak berjalan dengan lancar, itu bagaimana, Pak? Oke, kita lihat dulu sebenarnya di sini kenapa perekonomian itu tidak stabil, ya kan? Makanya itu beberapa pemerintah itu harus mengambil langkah kebijakan apa sih yang harus kita lakukan. Jangan sampai ekonomi terus merosot, ya kan? Apalagi misalnya ada fenomena tertentu, peperangan. Nah, kalau peperangan itu sudah nggak kondusif lagi sih sebenarnya, sektor perekonomian itu sudah nggak jalan sebenarnya. Peperangan sehingga orang-orang banyak tidak bekerja, kan takut kalau misalnya keluar itu menjadi ancaman misalnya kan. Kemudian juga akibatnya uang itu nggak beredar, banyak uang itu yang ditahan oleh masyarakat, tidak ada namanya jual beli, ya sudah otomatis apa? Produsen banyak yang gulung tikar, banyak aspek yang mengakibatkan sistem perekonomian ini nggak jalan. Misalnya
peristiwa seperti halnya kayak di Afghanistan, perebutan kekuasaan oleh Taliban misalnya kan. Nah, masyarakat banyak yang ketakutan, menjadi pesimis. Lebih luas lagi, investor yang berinvestasi di Afghanistan bisa menjualkan saham-sahamnya, otomatis akan merosot tajam sih harga saham itu sendiri. Kemudian juga bisa jadi banyak orang-orang tidak mau bekerja sama dengan negara Afghanistan karena banyaknya ancaman dan sebagainya macam. Otomatis kalau dia tidak adanya siklus, ya kan, siklus di dalam negara dan juga di antara negara yang lain, sudah otomatis dia tinggal nunggu waktu sih sebenarnya. Itulah bagaimana peran pemerintahan pada saat itu mengendalikan laju perekonomiannya. Jangan sampai hambatan-hambatan yang terjadi itu tidak segera diatasi. Jangan sampai juga negara tersebut bisa menjadi negara yang termiskin akibat tidak jalannya sistem perekonomiannya. Itu kira-kira, semoga menjawab. Baik, Pak. Oke, siap. Ada yang ingin ditanyakan lagi berkaitan dengan hal ini? Tidak ada, Pak. Oke, sudah cukup ya. Baik, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Minggu depan tetap membuat resumen dan PPT juga ya. Jadi di sini agar diskusi jalan. Itu kira-kira. Baik, Baik, Pak. terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.